Untuk soal pertama, verbalkan dan jelaskan pengertian kontrol infeksi beserta 3 model penyebaran infeksi. Dan akan memberikan contoh pada kondisi di bidang kedokteran gigi. Itu dia kontrol infeksi adalah suatu tindakan untuk mencegah transmisi mikroorganisme patogen, penyebab penyakit seperti bakteri, virus, dan jamur dari satu pasien ke pasien lain. Dari dokter dan asisten dokter ke pasien, dan dari pasien ke dokter dan asisten dokter itu sendiri. Untuk 3 model penyebarannya sendiri, yang pertama adalah penularan melalui kontak. Yang pertama itu langsung dengan mikroorganisme pada sumber infeksi. Contohnya dokter gigi memeriksa mulut pasien. Karena dia langsung berkontak dengan saliva pasien, jadi bisa beresiko terhadap dokter gigi itu sendiri. Kemudian ada kontak tidak langsung dengan permukaan benda mati, seperti contohnya kaca mulut dan instrumen dokter gigi yang terkontaminasi dengan mikroorganisme. Kemudian yang kedua ada penularan melalui droplet, misalnya percikan saliva dengan isi mikroorganisme pada saat dokter gigi melakukan scaling atau perawatan lain kepada pasien. Kemudian yang ketiga ada penularan melalui udara yang terkontaminasi mikroorganisme, misalnya aerosol yang keluar dari alat high speed dokter gigi. Berikutnya itu nomor kedua, soalnya verbalkan rantai infeksi dan jelaskan masing-masing bagaimana cara memutus rantai infeksi tersebut, dan berikan penjelasan dengan menyertakan contoh penyakit pada COVID-19. Untuk ini, untuk jawaban soal nomor 2, pertama ada agen infeksi, reservoir, sama portal of exit dan metode transmisinya, portal of entry dan subtable host. Yang pertama ada agen infeksi, dia mikroorganisme penyebab infeksi seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Diputus rantainya dengan melakukan pemeriksaan klinis atau laboratorium mikrobiologi. Contohnya pasien melakukan rapid test dan tes swab. Kemudian reservoir atau wadah atau sumber infeksi dapat hidup seperti pada permukaan yang kotor yang diputus rantainya dengan melakukan cleaning atau pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi. Contohnya pasien melakukan pencegahan dengan selalu cleaning dan desinfektan atau mencuci tangan dan membersihkan barang di sekitar. Kemudian ada portal of exit. Portal of exit ini adalah lokasi tempat agen infeksi meninggalkan reservoir, seperti luka yang terbuka, cairan tubuh yang keluar, diputus rantainya dengan hand hygiene, peralatan untuk proteksi personal, etik respiratori. Contohnya pada saat batuk, lakukan etika respiratori dan selalu mencuci tangan dan memakai masker. Kemudian ada metode transmisi, seperti kontak baik langsung maupun tidak langsung serta droplet. Dapat dicegah dengan hand hygiene, personal protective, food safety, cleaning desinfektan, dan sterilisasi serta isolasi. Contohnya sering mencuci tangan, memakai masker, dan isolasi diri apabila terdapat gejala batuk dan demam atau gejala yang menyerupai COVID-19. Kemudian ada portal of entry, lokasi agen infeksi memasuki pejamu yang rentan dapat melalui saluran pernafasan. Dapat diputus rantai infeksi dengan hand hygiene, perlindungan personal, dan personal hygiene. Kemudian ada subtable host. Subtable host ini seseorang dengan kekebalan tubuh menurun sehingga tidak mampu melawan infeksi. Misalnya pada lansia dengan penyakit sistemik, kepada anak kecil atau anak yang masih berumur balita, dan ini atau ibu yang sedang mengandung, dan ini dapat diputus rantai infeksi dengan imunisasi atau edukasi pasien. Dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai COVID-19. Kemudian cara mencuci tangan menggunakan sabun dan air. Menurut standar WHO itu 40-60 detik. Di sini udah di stopwatch sabun dan air. Kita nyalakan air, kita basahkan tangan dulu. Kemudian nyalakan stopwatch. Pertama ke depan. Di sela-sela tangannya. Kemudian ke punggung tangan. Kemudian mengunci agar kukunya terkena. Kemudian di jempol diputar seperti ini, lalu di jari.
Setelah itu bilas. Dan dikeringkan. Waktunya 57 detik. Kemudian cara mencuci tangan menggunakan hand rub. Cara hand rub menurut standar WHO itu 20-30 detik lamanya, dan sudah ada hand sanitizer. Pertama kita letakkan. Kemudian kita nyalakan stopwatch. Pertama diputar seperti ini, kemudian di sela-selanya. Ketiga di punggung tangan. Keempat dikunci seperti ini biar terkena ujung jarinya. Kemudian di jempol. Yang terakhir di seperti ini. Selesai. Sekitar 20 detik, 23 detik. Berikutnya nomor 5, soalnya verbalkan dan jelaskan momen-momen yang direkomendasikan untuk kebersihan tangan. Ini momen-momen untuk kebersihan tangan menurut WHO Hand Hygiene. Yang pertama ada sebelum kontak dengan pasien, yang kedua sebelum tindakan antiseptik, ketiga sebelum kontak darah, keempat setelah kontak dengan pasien, dan yang terakhir adalah setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien. Berikutnya ada untuk nomor 6, jika kamu seorang dokter gigi sudah melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak usia 6 tahun di dental unit, kemudian setelah diperiksa ternyata terdapat gigi 71 yang persistensi dan harus dicabut. Setelah selesai melakukan tindakan pemeriksaan dan pencabutan, verbalkan tahap-tahap beserta alur dekontaminasi semua peralatan yang digunakan dalam perawatan pasien anak tersebut. Dia itu pertama untuk jawabannya, yang pertama ada cleaning, itu tindakan membersihkan dari kotoran yang terlihat secara visual. Dia itu pertama kita membersihkan awal menggunakan deterjen atau enzimatik atau spons atau alat pembersih, kemudian membersihkan dengan cuci bersih dan dikeringkan atau ditiriskan. Kemudian yang kedua ada desinfeksi tingkat rendah untuk dental chair-nya. Kemudian yang ketiga ada sterilisasi terdapat 2 untuk semi critical dan critical. Kemudian yang keempat lakukan sterilisasi secara semi critical seperti kaca mulut. Dapat juga minimal dilakukan disinfeksi tingkat tinggi atau DTT dengan cara direbus atau menggunakan bahan kimiawi, dan perawatan kritikal seperti forceps dan alat pencabutan lainnya dengan menggunakan autoclave atau panas kering. Berikutnya ada soal nomor 7. Soalnya ketika mengetahui diri sendiri memiliki gejala flu dan batuk dan harus berada dalam ruang tunggu praktik dokter gigi, kalian melihat poster tentang etika batuk dan bersin. Simulasikan serta verbalkan penjelasan dari etika batuk dan bersin tersebut. Yang pertama, jika kita mengalami penyakit tersebut, pertama kita tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin menggunakan tisu seperti ini. Kemudian sisa tisu yang telah dipakai tadi buang di tempat limbah sampah. Kemudian kita mencuci tangan atau lakukan kebersihan tangan dengan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir. Kemudian jika di tempat itu tidak tersedia tisu, bersin dan batuklah menggunakan lengan bagian dalam atau ditutup seperti ini. Berikutnya untuk soal nomor 8, verbalkan secara lengkap pengertian APD, jenis-jenisnya, dan masing-masing fungsi atau indikasinya. Yang pertama, pengertian APD sendiri adalah alat yang digunakan untuk melindungi diri atau tubuh dari bahaya kecelakaan kerja, bahaya fisik, kimia, biologi, atau bahan infeksius. Kemudian jenis-jenisnya yang pertama ada kap penutup kepala, fungsinya untuk mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas terhadap alat-alat atau daerah yang steril, indikasi untuk tindakan operasi. Kemudian yang kedua ada pelindung mata atau goggles, tujuannya untuk melindungi mata dan wajah dari percikan darah, cairan tubuh, sekresi, dan ekskresi. Indikasinya untuk tindakan operasi, tindakan perawatan gigi dan mulut. Kemudian yang berikutnya ada perisai atau pelindung wajah atau face shield, tujuannya untuk melindungi mata dan wajah dari percikan darah, cairan tubuh, sekresi, dan ekskresi. Indikasinya tindakan operasi, tindakan perawatan gigi dan mulut. Kemudian berikutnya ada masker atau respirator partikulat. Tujuannya untuk melindungi wajah, membran mukosa mulut dari cipratan darah atau dari permukaan lingkungan udara yang kotor atau saat batuk atau bersin. Kemudian indikasinya untuk tindakan bedah. Kemudian ada sarung tangan atau handscoon untuk pelayanan kesehatan N95. Tujuannya untuk tindakan invasif atau bedah, pemeriksaan rutin,
Kemudian indikasinya adanya potensi sentuhan dengan darah, cairan tubuh, sekret dan ekskret, dan benda-benda yang terlihat terkontaminasi oleh cairan tubuh. Kemudian yang kedua, untuk kontak dengan pasien dan area sekelilingnya selama tindakan pencegahan kontak. Kemudian semua prosedur bedah dan membutuhkan kondisi steril. Kemudian paparan pasien tidak langsung, mencuci alat-alat medis. Kemudian ada gaun pelindung atau coverall atau apron. Tujuannya untuk melindungi baju petugas dari kemungkinan paparan, percikan darah atau cairan tubuh, atau melindungi pasien dari paparan pakaian petugas pada tindakan steril. Kemudian indikasinya adalah tindakan atau penanganan alat yang memungkinkan pencemaran atau kontaminasi pada pakaian petugas seperti membersihkan luka, tindakan drainase, menuangkan cairan terkontaminasi ke dalam lubang pembuangan atau WC atau toilet, kemudian menangani pasien pendarahan masif, kemudian tindakan bedah, kemudian tindakan perawatan gigi. Kemudian yang berikut ada sepatu pelindung atau boots atau shoe cover. Tujuannya untuk melindungi kaki petugas dari tumpahan atau percikan darah atau cairan tubuh untuk mencegah dari kemungkinan tusukan benda tajam serta mencegah terpleset. Indikasinya tindakan operasi dan penanganan limbah. Kemudian soal nomor 9, simulasikan dan verbalkan cara memakai serta cara melepaskan sarung tangan atau gloves. Pertama, sarung tangan seperti ini. Ambil salah satu sarung tangan, kemudian terlipat. Pastikan sarung tangan setinggi pinggang agar mudah dimasukkan seperti ini. Kita tarik secara perlahan. Pastikan tidak ada yang terselip. Tunjukkan ke jari tangan sudah pakai sarung tangan sampai tidak ada lipatan. Kita tarik. Kemudian gunakan sarung tangan yang kedua. Kemudian cara melepaskannya, karena sarung tangan ini sudah terkontaminasi, ibaratnya sudah terkontaminasi di depannya, kita bukanya secara pelan satu-satu. Pertama kita tarik yang ini, kita seperti cubit di sini, tarik perlahan, kita taruh. Karena ini sudah terkontaminasi, tidak boleh terkena tangan, jadi kita tarik dari dalam, baru kita tarik buka seperti ini. Habis itu buang di tempat sampah atau sampah infeksius, kemudian kita lakukan cuci tangan. Berikutnya soal nomor 10, simulasikan dan verbalkan cara memakai serta cara melepas masker bedah. Karena saya tidak memiliki masker bedah, makanya menggunakan masker biasa, dok. Kemudian memegang pada bagian tali, kaitkan pada telinga jika menggunakan kaitan tali, karet, dan simpulkan tali di belakang kepala jika menggunakan tali lepas. Jadi ibaratkan ini masker bedah, jadi kan masker bedah ada tali di sini, ada dua, atas dan bawah. Pertama ikatkan tali melewati telinga, di atas telinga, ikatkan belakang kepala. Kemudian jika ada tali lepas yang satunya, ikatkan di bawah, bisa di belakang kepala sini atau di leher. Kemudian eratkan kedua tali pada bagian kepala dan leher. Setelah itu tekan bagian flip secara fleksibel. Jika ada flip ini membentuk lengkung hidung, mengikuti kontur lengkung hidung dengan kedua jari telunjuk ya, dok. Kemudian memutar masker lebih erat dengan wajah dan dagu supaya sudah rapat. Kemudian periksa ulang untuk memastikan bahwa masker telah melekat dengan benar. Untuk melepaskannya, ingat bahwa bagian depan maskernya telah terkontaminasi dan jangan disentuh. Lepaskan tali secara perlahan tadi dari yang bagian atas dan bawah. Kemudian setelah itu kita lepaskan dan buang di tempat sampah. Berikutnya soal nomor 11, simulasikan dan verbalkan cara memakai serta cara melepaskan masker respiratorik. Berhubung saya tidak memiliki masker respiratorik, saya menggunakan masker yang biasa. Masker terpasang menutup hidung dan mulut serta melakukan fit and test, penekanan pada hidung. Melakukan jari telunjuk
Kemudian ukuran respiratori disesuaikan dengan ukuran wajah. Kemudian membersihkan sisi masker yang menempel pada wajah untuk melihat adanya cacat pada lapisan atau tidak, atau tetap utuh. Jika cacat atau terdapat lapisan tidak utuh, maka tidak dapat digunakan dan perlu diganti dengan yang baru. Kemudian kita memastikan tali masker tersambung dan menempel dengan baik di semua titik sambungan. Dia kan terikat di belakang kepala. Kemudian memastikan klip hidung yang terbuat dari logam dan dapat disesuaikan bentuk hidung petugas. Kemudian memeriksakan segel positif, hembuskan nafas kuat-kuatnya, tekanan positif di dalam respiratori berarti tidak ada kebocoran. Sedangkan pemeriksaan segel negatif, tarik nafas dalam-dalam. Bila tidak ada kebocoran, tekanan negatif dalam respirator akan membuat respirator menempel ke wajah atau mengenai wajah. Kemudian untuk cara melepaskannya, diingat bahwa bagian respirator itu tadi masker telah terkontaminasi, jadi jangan disentuh. Lepaskan tali bagian bawah, kemudian tali karet bagian atasnya. Buang pada tempat sampah infeksius, dan kemudian setelah itu kita mencuci tangan. Berikutnya untuk nomor 12, soalnya verbalkan dengan rinci tahap-tahap urutan donning PPI, gaun. Cara pemakaian APD dengan gaun atau donning PPI. Yang pertama, masukkan ke antero room setelah memakaikan scrub suite di ruang ganti. Kemudian cek APD, pastikan dalam keadaan baik dan tidak rusak atau tidak ada cacat. Kemudian lakukan kebersihan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian sebelumnya lepas perhiasan dan aksesoris dan lain-lain atau sesuatu yang digunakan di badan. Kemudian kenakan sepatu pelindung atau boots dan atau shoe cover. Kemudian pakai gaun pelindung bersih yang menutupi badan dengan baik. Kemudian pasang masker bedah N95, letakkan masker di depan hidung dan mulut. Kemudian dengan memegang kedua sisi tali, kemudian tali diikat ke belakang. Pasang goggles atau face shield, pastikan menutupi seluruh wajah sampai dagu. Pakai pelindung kepala yang menutupi bagian kepala dan telinga dengan baik. Pasang sarung tangan dengan menutupi lengan gaun. Berikutnya untuk nomor 13, verbalkan dengan rinci tahap-tahap urutan doffing PPI. Cara pelepasan APD dengan gaun atau doffing PPI. Pertama, berdiri di area kotor, kemudian lepaskan sepasang sarung tangan, kemudian lepaskan gaun, kemudian lakukan kebersihan tangan atau hand hygiene, kemudian lepaskan face shield, kemudian lepaskan pelindung kepala, kemudian lepaskan perisai wajah atau Google, kemudian lakukan kebersihan tangan atau hand hygiene lagi, kemudian lepaskan sepatu pelindung, kemudian lepaskan masker bedah, kemudian lakukan kebersihan tangan, yang terakhir buka scrub suite dan mandi. Kemudian soal nomor 14, verbalkan dengan rinci tahap-tahap urutan donning PPI atau coverall. Kemudian untuk yang nomor 14, langkah-langkah pemakaian APD dengan coverall atau donning PPI. Pertama, petugas kesehatan masuk ke antero room setelah memakai scrub di ruang ganti. Kemudian cek APD untuk memastikan APD dalam keadaan baik dan tidak rusak atau tidak ada cacat. Kemudian lakukan hand hygiene dengan sabun atau hand sanitizer dengan 6 langkah. Kemudian kenakan sepatu pelindung atau boots. Jika petugas menggunakan sepatu cats atau sepatu lainnya yang tertutup, maka petugas menggunakan pelindung sepatu atau shoe cover. Dengan cara pelindung sepatu dipakai di luar sepatu. Kemudian pakai coverall bersih dengan zipper yang dilapisi kain berada di bagian tubuh. Kemudian coverall menutupi area kaki sampai leher dengan baik, dengan cara memasukkan bagian kaki terlebih dahulu. Pasang bagian lengan dan rapatkan coverall di bagian tubuh dengan menaikkan zipper sampai ke bagian leher. Kemudian hood atau pelindung kepala dari coverall dibiarkan terbuka di belakang leher. Kemudian yang berikutnya, pasang masker bedah dengan cara meletakkan masker bedah di depan hidung dan mulut dengan memegang kedua sisi tali, kemudian tali diikat ke belakang. Kemudian pasang pelindung kepala yang menutupi seluruh bagian kepala dan telinga dengan baik. Kemudian pasang pelindung mata atau goggles, rapat menutupi mata, kemudian pasang sarung tangan dengan menutupi lengan gaun. Kemudian soal nomor 15, verbalkan dengan rinci tahap-tahap urutan doffing PPI atau coverall. Langkah-langkah pelepasan APD dengan menggunakan coverall atau doffing PPI. Pertama, petugas kesehatan berdiri di area kotor.
Kemudian buka hood atau pelindung kepala coverall dengan cara buka pelindung kepala dimulai dari bagian sisi kepala depan dan kemudian pelan menuju ke bagian belakang. Seperti ini. Kepala sampai terbuka. Kemudian buka coverall perlahan dengan cara membuka zipper dari atas ke bawah. Kemudian tangan memegang sisi bagian dalam bagian coverall sambil berusaha perlahan dari bagian tubuh, lengan dengan pelan sambil bersamaan membuka sarung tangan. Kemudian dilanjutkan ke area yang menutupi bagian kaki dengan melipat bagian luar ke dalam dan selama membuka coverall selalu usahakan menjauh dari tubuh petugas. Kemudian setelah selesai, coverall dimasukkan ke tempat sampah infeksi. Kemudian lakukan disinfeksi dengan hand sanitizer dengan melakukan 6 langkah. Kemudian buka pelindung mata atau goggles dengan cara menundukkan sedikit kepala, lalu pegang sisi kiri dan kanan pelindung mata atau goggles secara bersamaan. Lalu buka perlahan menjauhi wajah petugas, kemudian goggles dimasukkan ke dalam kotak tertutup. Kemudian lepaskan masker bedah dengan cara menarik tali masker bedah secara perlahan, kemudian dimasukkan ke tempat sampah infeksius. Kemudian lakukan disinfeksi dengan hand sanitizer menggunakan 6 langkah. Lalu setelah membuka scrub suit, petugas segera membersihkan tubuh dan mandi untuk selanjutnya mengenakan kembali baju seperti biasa.